Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Ayo kita mulai doa pagi kita bersama-sama. Ya, semangat pagi ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Haleluya. Yuk kita bersama-sama kita berdoa. Bapa, Engkau baik. Kami percaya di tempat ini, di tempat kami, kuasa-Mu dinyatakan. Ada kuasa-Mu dinyatakan. Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersemangat, kami mau memuji menyembah-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Thank you Lord, thank you Lord. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Mari sejenak kita bersyukur kepada Dia. Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami puji selamanya. Yesus, Kaulah Allah yang kami puja. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Sungguh besar kemuliaan-Mu, darah-Mu tercurah, darah-Mu membebaskan, darah-Mu Yesus. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Kau layak Tuhan, Yesus, kami sembah. Hanya bagi-Mu segala kemuliaan. Terpujilah nama-Mu selamanya. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu sembah kami Tuhan. Oh, terima kasih. Thank you Lord, You are so good. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh,
katakan lagi, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Semua angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku menyembah-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Mari puji Dia, sembah Dia, katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir. Dia hadir bagi setiap kita. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan lagi, ku yakin Kau hadir. Dia hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sama-sama sembah Dia, puji Dia. Dia yang layak terima hormat, Dia yang layak terima sembah.
ajaib perbuatannya, anugerahnya besar. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu. Segala yang terbaik hanya bagi-Mu. Kami muliakan Engkau, Yesus, bagi nama-Mu. Oh, kami mau hidup bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Haleluya. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia, puji Dia, agungkan Tuhan. Hanya Dia yang layak ditinggikan, dimuliakan selamanya, selamanya. Bagi Dia segala sembah. Oh, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Ekarama yaralala basyana, oh yaralala bakata karama yaralalamu. Haleluya. Dia Yesus, Dia Tuhan, Dia Allah yang layak disembah. Oh, 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 oh. Segala pujian bagi-Mu, segala yang terbaik bagi-Mu. Karabayara la 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 bayara la 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 bayara la 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 basanda. Oh yara la 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 bakana mayara la 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 mayara la la mayara la la ba. Oh namakana mayara la 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 mashe. Haleluya, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you Lord Jesus, Jesus. Oh, iya Tuhan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Come on. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama angkat kedua tangan-Mu, kita katakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
dengan sorak-sorai. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Oh Yesus, segala pujian bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami mau mendengar sabda firman Allah. Bapa, berkati kami, tolong setiap kami, berikan kami pengertian di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Iya Bapak Ibu Saudara, yang semangat pagi hari ini sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk sama-sama kita lihat firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 9 ya. Hari ini temanya Tuhan menyembuhkan. Tuhan mau menyembuhkan setiap kita. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Jangan pikir bahwa ketika kita sakit kita tidak bisa disembuhkan lagi. Oh, Tuhan itu maha kuasa Bapak Ibu Saudara ya. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia selalu berkuasa. Dia yang punya otoritas tertinggi. Kita harus percaya penuh kepada Dia. Dan kita harus tahu ya, konsep kekristenan adalah Tuhan tidak memberikan pencobaan kepada kita karena Dia tidak bisa dicobai oleh apapun. Tetapi pencobaan itu kadang datang dari diri kita sendiri ya, di mana kita yang memancing kuasa dosa itu untuk masuk ke dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu itu bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun. Ketika kita mengalami pencobaan, Dia yang malah menolong kita. Katakan amin. Dia yang malah menyembuhkan kita. Dia yang malah membebaskan kita. Jadi Dia tidak pernah memberikan cobaan lalu Dia menolong lagi, memberikan cobaan lalu Dia menolong lagi. Itu namanya mempermainkan. Tuhan tidak seperti itu. Kalau ada sesuatu datang ya itu mungkin merupakan ujian daripada Tuhan. Dan Tuhan memang menguji hati kita. Apakah kita mengasihi Dia. Nah ya, dan Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan ya. Tidak mau Tuhan mencobai kita. Dia sangat sayang sama kita ya. Kitab Yakobus berkata apa? Pencobaan itu datang dari manusia ya. Nah, tetapi dalam konteks di mana ini adalah sakit ya. Oleh sebab itu kita mau lihat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Matius pasal 9 dulu, ayat yang ke-35. Kenapa si Yesus kok sangat mengasihi orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan? Contohnya dalam konteks ini adalah sakit penyakit. Bisa aja mereka sakit karena ya ada kutuk dalam keluarga. Bisa aja mereka karena bodohnya mereka sendiri, ya kan? Ya, apalagi misalnya mereka sakit kelamin misalnya. Oh, ternyata diselidiki. Ya, dia suka jajan. Nah, gitu. Ya kan? Dia suka main perempuan. Ya. Ya, lalu dia bilang ini pencobaan dari Tuhan. Nah, itu salah itu. Ya, Tuhan tidak pernah seperti itu. Tapi dalam hal seperti itu pun Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan. Nah, kan begitu konsepnya Tuhan. Itu namanya belas kasihan. Nah, kita lihat di sini. Ya, Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada orang banyak, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya adalah ya, kuncinya 36 di sini. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan.
karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Wow. Ya, Yesus sangat mengasihi orang-orang banyak itu. Artinya semua orang Tuhan kasihi, dan sampai sekarang engkau dan saya Tuhan sangat mengasihi kita. Katakan amin. Jangan sampai kita pernah berpikir bahwa Tuhan itu benci kepada kita. Tidak. Ya, malah seberdosa apapun engkau, Tuhan sangat mengasihimu. Ya, belas kasihannya begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita berpikir bahwa Tuhan itu benci sama kita. Tidak. Kalau dia membenci dosa, ya betul. Tapi pribadi kita tidak pernah dia benci. Dia mau kita datang kepada dia karena kita harus tahu dia punya belas kasihan lebih dari siapapun di muka bumi ini. Katakan amin. Ya. Kita lihat di sini ayat yang pertama, di mana Matius pasal 9 konteksnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Ya. Ayat yang kedua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, artinya iman rekan-rekannya ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Wah, sebelum kesembuhan terjadi, Yesus memberikan deklarasi. Wow, caranya Yesus nih ya, kita lihat ya. Kita selidiki sedikit-sedikit caranya Yesus menyembuhkan orang. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, dosamu apapun itu sudah diampuni. Wah, ini anak muda ini kayaknya ini ya. Yang sakit ini anak muda nih kayaknya nih. Lumpuh dia, nggak bisa berjalan. Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni. Percayalah. Ya. Kita melihat bagaimana Yesus berkata. Ya, ayat yang kelima. Di sini dia sedikit dicibir. Bukan sedikit sih, banyak juga sih ya. Dia dicibir, dia direndahkan, kira-kira begitulah oleh ahli Taurat. Nggak semua, tapi beberapa. Ya. Dan di sini ayat yang kelima, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang terjadi? Ayat ketujuh, dan orang itu pun bangun lalu pulang. Wow, dia bisa berjalan. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut dan memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sebelum Yesus menyembuhkan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ya, itulah cara hidup orang Kristen. Cara melayani orang Kristen, tergerak oleh belas kasihan. Lalu yang kedua, ya, percaya dengan iman, deklarasikan iman itu. Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Percayalah Pak, Bu, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan dengarkan perkataan setan. Ya, kadang-kadang orang-orang yang dikaruniai nabi juga hampir-hampir putus asa jika mendoakan orang yang kira-kira sudah berat. Ya, bisa saja setan berkata, dia itu lakukan begini. Nah, ya, dia tidak layak untuk disembuhkan. Ya kan? Tapi orang Kristen yang melayani Tuhan dengan segenap hati, yang mengikuti jejak Yesus, selalu berkata, dosamu sudah diampuni. Ya, artinya apa? Yang berhak menghakimi hanya Tuhan Yesus. Itu yang berhak menghakimi. Kita sebagai para pelayan, kita berdoa, kita minta kesembuhan, kita minta pemulihan daripada Allah. Haleluya. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara dengan cepat ya. Ayat yang ke-18.
anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Nah, di sini ya eh seorang kepala rumah ibadat di Yahudi memiliki anak perempuan yang masih muda dan anak perempuannya ini sakit pendarahan hebat serta meninggal. Ya, tetapi dia berkata begini, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup. Ini iman orang tuanya ini, ya, iman kepala rumah ibadat. Ayat ke-19, apa respon Yesus? Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita, ya, menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, di sini ada seorang perempuan yang sakit pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi saya salah berkata. Anak perempuan dari kepala rumah ibadat ini bukan yang sakit pendarahan, ya. Entah sakit apa, sakit keras kayaknya, ya. Nah, yang sakit pendarahan ini adalah orang yang sudah 12 tahun pendarahan. Jadi dia sudah dewasa secara umur. Nah, apa yang terjadi? Lalu imannya berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wah, kita pelajari di sini. Kalau seseorang itu mau disembuhkan, dia harus mengetahui kesempatan yang Tuhan beri. Hal yang kedua, ya, yang kita harus ketahui bahwa ketika dia mau disembuhkan, dia harus tahu kesempatan dan waktu yang Tuhan telah beri. Mengerti di sini? Ya, Yesus sedang berjalan dan dia melihat Yesus. Artinya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mendengar kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Ada Injil yang diberitakan sehingga perempuan ini pun bangkit dari kelemahannya, bangkit dari keterpurukannya. Perempuan ini bangkit dan dia berjalan, lalu dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow. Dia apa yang dilakukannya? Ya, dan dia sudah melakukan itu. Dia terobos semuanya orang-orang. Dia lewati dengan susah payah orang-orang yang mengerumuni Yesus. Lalu dia jamah jubahnya. Mungkin ketika dia mau menjamah, dia sedang mau hampir terjatuh. Dia ditendang, dia didempet orang-orang, dan dia sempat menjamah sedikit dari jumbai di bawah itu, jubah Yesus. Ya. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-22. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ya, di kitab lain, di kitab Injil lain dikatakan Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya. Ada tenaga yang keluar dari dirinya dan menyembuhkan perempuan ini. Nah, lihat itu Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat di sini. Ketika seseorang sedang sakit, dia harus tahu waktu yang Tuhan beri. Dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu saya melayani video call anak rohani saya, ya. Orang tuanya sakit. Tetapi ternyata orang tuanya ini masih keras hati. Dia ingin sembuh. Dia mau sembuh. Dia mau percaya Yesus. Ya, mau percaya Yesus. Tapi masih keras hati. Keras hati apa? Saya bilang, Pak, di rumah Bapak itu ada pedupaan. Ada berhala. Hah? Enggak ada katanya. Ada. Akuilah. Jujurlah padaku. Ya, jujurlah kepadaku, Pak.
Dan dia bilang, oh ya ada, tapi di atas katanya. Enggak di bawah lagi, tapi di atas, berarti di loteng. Dia simpan itu semua di loteng. Saya bilang, bakar itu Pak. Bakar. Jangan lagi Bapak lewati itu. Ya, jangan lagi Bapak pakai seperti itu. Dia bilang, aduh nggak bisa nih, karena itu dari nenek moyang katanya. Oh, udah. Artinya Bapak nggak mau ya Pak ya? Ya udah, karena dia nggak mau, saya pun tidak mau mendoakan secara spesifik. Hanya minta kasih karunia Tuhan saja. Ya, sekiranya Tuhan mau membuat dia hidup lebih panjang, ya silahkan. Kalau tidak, ya terserah Tuhan. Ya, berserah saja sama Tuhan. Nggak bisa kita layani pelepasan, nggak bisa. Karena dia masih keras hati. Dia nggak mau melepaskan, ya. Dia nggak mau melepaskan hal-hal yang najis di dalam rumahnya, di dalam dirinya. Ya sudah, Tuhan pun tidak memaksa, ya. Tuhan tidak memaksa. Andai dia mau melepaskan, Tuhan pasti, saya yakin waktu itu saya merasakan Tuhan mau menyembuhkan dia. Tapi masalahnya, dianya tidak mau disembuhkan. Itu kan artinya begitu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita hati-hati sama berhala ini. Ya, jangan sampai di rumah kita sakit-sakit, habis itu kita minta didoakan, tapi kita masih megang jimat-jimat, kita masih megang benda-benda pusaka yang dari zaman nenek moyang. Ya, itu sama dengan nggak mau disembuhkan. Ya, dan itu ada isinya semua, ada ilmu-ilmunya, ada mantra, ada spirit najisnya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, perempuan ini ya dengar berita Injil. Yesus sedang berjalan. Ya, Yesus sanggup menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Dia imannya bangkit dan dia bilang, Tuhan, aku mau sembuh. Asalku jamah jubah itu, aku akan sembuh. Wanita ini bisa melihat perkenanan Tuhan itu kapan dan di mana. Masalahnya ada banyak orang Kristen yang tidak mau melihat kapan dan di mana perkenanan Tuhan itu. Memang dia berkenan kepada kita, tetapi kadangkala kita harus tahu, ya, kita harus tahu kapan Tuhan itu mencurahkan perkenanannya, Bapak Ibu Saudara. Ya, berdoa Pak, saya berdoa, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya Pak. Kita lihat perempuan ini, dia sudah menerima Injil, dia mendengar kabar baik, dan dia pergi datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus, asalku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Artinya ketika dia mau menjamah jubah Yesus, dia menghadapi tantangan begitu rupa. Tetapi dia tidak menyerah Bapak Ibu Saudara. Dia datang. Akhirnya apa yang dia inginkan itu terjadi dalam hidupnya. Dan dia disembuhkan. Katakan amin. Ya. Kita pelajari dari sini Bapak Ibu Saudara. Dan lanjut. Waktu itu ayat ke-23. 24. Dia sudah menyembuhkan orang yang orang yang pendarahan. Susah sekali nyebutnya. Dia sudah menyembuhkan orang yang pendarahan. Dan kali ini dia mau membangkitkan orang mati. Wah, ini perkara yang tidak mudah, Ferguso. Ya. Ayat ke-24. Berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Nah, orang-orang di situ ngolok-ngolok dia, tapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Wow. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Wah, saya langsung begini bilang ya. Kenapa Yesus mau datang? Kenapa Yesus mau datang? Pertama, belas kasihan Tuhan. Yang kedua, siapa anak perempuan ini? Yaitu anak kepala rumah ibadat. Anak kepala rumah ibadat.
itu terhormat jabatan waktu itu. Ya, hampir setara dengan ahli Taurat. Kepala rumah ibadat. Dan bisa jadi dia ahli Taurat. Tetapi dalam keputusasaan itu, kepala rumah ibadat itu mencari siapa? Yesus. Apakah dia mencari tabib? Tidak. Dia mencari Yesus. Dia cari Yesus dan dia menemukan Yesus. Lalu dia mengajak Yesus masuk ke dalam rumahnya. Kadangkala kita telah menemukan Yesus, tetapi tidak membiarkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita tidak membiarkan Yesus mengubahkan hidup kita, sehingga dia tidak bisa mengerjakan sesuatu hal yang besar dalam hidup kita. Karena apa? Ya tergantung kita. Kita mau terbuka nggak di hadapan Tuhan? Kita mau nggak terbuka di hadapan Tuhan? Kita temukan Yesus sih, tapi kita nggak ngundang dia masuk ke dalam hati kita. Mengubahkan kita. Cara berpikirmu yang salah. Cara kamu berespon yang salah. Cara kamu menanggapi yang salah. Cara kamu ngomong itu yang salah. Ya. Ada banyak orang Kristen menemukan Yesus, lihat Yesus, tapi tidak mengajak dia masuk dalam rumah. Tetapi kepala rumah ibadat ini dengan semua resiko yang dia harus terima. Ketika orang tersebut mengajak Yesus, dia harus tahu resikonya. Apa? Bisa saja dia dikucilkan. Kenapa? Karena ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, dan orang pemerintahan menentang Yesus. Ya, mereka iri dengan Yesus. Barang siapa yang mengelu-elukan Yesus, dia akan dikucilkan dari perkumpulan Yahudi pada waktu itu. Dia akan dikucilkan. Dan mungkin dia tidak akan pernah dibolehkan untuk datang ke komunitas mereka. Tetapi kepala rumah ibadat ini tidak peduli dengan apapun itu. Ya. Karena dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan putrinya yang ia sangat kasihi dan cintai. Dan Yesus datang. Dia menghargai keputusan kepala rumah ibadat ini. Dia datang. Dan dia berkata, sembuhlah. Maka anak perempuan ini bangkit dari kematiannya. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jadi kejadian ini jangan dianggap sepele. Hanya bangkit dan hidup lagi anak perempuan itu. No. Kepala rumah ibadat ini, dia siap menyangkal dirinya sendiri. Ketika Yesus datang. Bapak Ibu Saudara, kita kadang-kadang ingin hanya mujizatnya. Tetapi tidak ingin mengakui Yesus yang menyembuhkan. Kita malah mengakui, wah dokter ini hebat. Wah, tabib ini hebat. Wah, ini orang ini nih, orang hebat nih. Hei, tinggikanlah Yesus di atas segala-galanya. Ya, tinggikanlah Yesus. Kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Ingat bahwa saya sudah menyampaikan kepala rumah ibadat ini sanggup dan dia siap. Kalau dia harus menyangkal dirinya sendiri di hadapan orang. Dan dia mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Undanglah Yesus masuk ke dalam hatimu. Itu caranya disembuhkan. Ya, undang dia masuk ke dalam hatimu. Biarkan dia bekerja sebebas-bebasnya. Dan boleh dibilang, terserah dia mau sembuhkan kita kapan. Yang penting kita setia dan terus setia kepada Allah. Ayat yang ke-27, Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Nah ini. Ya, dari sakit pendarahan, dari sakit lumpuh, nggak bisa jalan, sampai yang ke panca indera, Tuhan menyembuhkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat yang ke-28b, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, mereka ini 2 orang buta ini. Ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, dijamah tuh matanya tuh.
Jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Maksudnya ketika orang itu disembuhkan, kata Yesus, ya sebaiknya kamu diam saja, bersyukur saja kepada Tuhan, jangan disebarluaskan bagaimana, ya, supaya pergerakan Yesus mudah, karena Yesus ini lagi diiri-iriin sama ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, keturunan ular beludak itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan iri-iri ya, nggak boleh. Hello, saya mau lihat nih, mana nih tangannya nih. Bapak Ibu Saudara, halo, shalom. Jangan suka iri hati dan dengki, nggak boleh. Itu sama dengan ular beludak itu, kata Tuhan. Karena ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, mereka dan pemerintahan, mereka iri kepada Yesus. Yesus bilang apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Itu juga Yohanes Pembaptis juga ngomong yang sama. Kamu keturunan ular. Ya, jangan kita iri hati, nggak boleh. Nah, di sini kita lihat, jadilah menurut imanmu. Mata kedua orang buta itu melek. Dua orang buta duduk minta-minta. Ya, ya kan? Dua orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, dua orang buta itu celik matanya, celik matanya, celik matanya. Dua orang buta celik matanya, celik matanya, celik matanya. Dua orang buta celik matanya. Mereka mau dicelikkan matanya. Kita pelajari di sini, kalau kita mau disembuhkan, dengar berita Injil, datang kepada Yesus, minta belas kasihan. Minta belas kasihan. Ya, datang sama Yesus, minta belas kasihan. Berseru. Orang buta ini berseru. Dicatat dalam Alkitab, orang buta ini berseru. Yesus, anak Daud, kasihilah kami. Kasihilah aku. Aku mau celik mataku, Tuhan. Dan Yesus berkata, jadilah sesuai imanmu. Perhatikan iman kita. Perhatikan iman kita. Kita lagi goyah gak sekarang? Hah? Pagi hari ini kita lagi goyah gak? Kita lagi goyah gak? Benar gak sih Tuhan tuh sanggup memberkatiku, menyembuhkanku? Itu sedang mau goyah itu. Ya, itu sedang mau goyah itu. Jangan sampai kita biarkan kita goyah terus, Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Orang itu disembuhkan. Dan mereka memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Ya. Yang terakhir, ayat yang ke-32. Ini orang bisu disembuhkan. Mata disembuhkan, bisu disembuhkan dan bisa berkata-kata. Ya. Mata itu untuk melihat, mulut itu untuk mendengar. Nah, di sini sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Oh, setan itu menghambat pita suaranya dan lidahnya menjadi kaku, sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia bisu. Dan setelah setan itu diusir oleh Yesus, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Lagi-lagi orang Farisi ini, ya, dia ingin menyebarkan kabar-kabar yang buruk. Orang Farisi pada waktu itu mulutnya lebih daripada wanita yang suka bergosip.
lebih parah. Ya, tapi Yesus, lihat ini, dia mengusir setan. Nah, hal yang selanjutnya, yang keempat, yang kita pelajari adalah ketika kita mau disembuhkan. Ya, ketika kita mau disembuhkan, kita harus dibawa kepada Tuhan. Kita harus dilepaskan dari setan-setan. Harus dilepaskan Bapak Ibu Saudara. Ya, sekiranya engkau berkata, engkau merasakan, wah, ini nampaknya saya harus dilayani pelepasan ini. Nggak apa-apa, biar kita layani pelepasan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang di YouTube juga, ketika engkau sakit, rasakan itu. Ini buah dari pekerjaan setan atau bukan? Nah, kalau buah dari pekerjaan setan, orang itu harus dilepaskan karena bisa jadi orang itu membuka celah dan terus-menerus hidup dalam celah itu. Akhirnya dia sakit, ya. Dan tuh setan itu menghambat mulutnya untuk berbicara. Tapi walaupun orang bisu itu tidak bisa berbicara, Yesus sanggup menyembuhkan dia. Yesus sanggup melepaskan dia. Dan setan yang mengikat lidahnya itu diusir. Wow, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita harus dibawa kepada Tuhan. Bawa orang itu datang kepada Tuhan supaya dilepaskan, supaya dipulihkan, supaya didoakan. Bawa mereka kepada Tuhan. Ya, pasti mereka sanggup dipulihkan dan disembuhkan. Katakan amin. Ya, semua pelayanan Yesus yang kita lihat di sini diawali dengan belas kasihan. Berdoalah, minta belas kasihan Tuhan dalam pelayanan, dalam KKR, dalam doa-doamu, minta belas kasihan kepada Tuhan. Ya, kalau ada belas kasihanmu muncul akan satu orang, berdoalah bagi dia. Berdoalah bagi dia. Tuhan sedang ingin menyembuhkan orang itu lewat hidupmu. Amin. Iya. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Engkau sanggup. Engkau luar biasa. Oh, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya, aku percaya ada mujizat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu.
Bapa, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, berkati mereka di dalam nama Yesus. Biar kami dari sini Tuhan belajar bahwa ketika kami ingin disembuhkan atau orang lain ingin disembuhkan, mereka harus mendengar Injil. Mereka harus datang kepada Tuhan. Mereka harus membawa Yesus masuk ke dalam rumah mereka, masuk ke dalam hati mereka, dan Tuhan sebebas-bebasnya bekerja. Apa yang mau Tuhan lakukan di situ. Bapa, ajari kami supaya kami benar-benar menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau kehilangan perkenanan Allah. Berkati umat-umat-Mu, mereka memerlukan Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, sembuhkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kesembuhan itu mengalir buatmu. Percayalah, engkau sudah disembuhkan olehnya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Bangsa negara kami, Tuhan pulihkan. Biar kota kami juga Tuhan berkati. Biar kami semuanya mengalami seluruh kuasa Allah. Kami mengalami iman yang teguh di hadapan Tuhan. Bapa, berkati setiap umat-umat-Mu. Berkati gereja kami, pembangunannya Tuhan. Di Geobos, berkati Bapak, cukupkan dana segala apa yang diperlukan. Berkati para tukang. Ya, Tuhan memberkati agar semuanya bisa segera beres dan kami bisa memakai tempat itu Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Sumerman, rekan kami. Tuhan menolong beliau, Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, keluarganya. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur setiap umat-umat Allah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka mengalami kuasa Allah, dan hari ini terjadi kemenangan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Bapa. Biar mereka setidaknya bisa memberikan, menyalurkan berita Injil dan orang lain disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kegiatan hari ini dan semuanya Tuhan menjaga menyertai. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, 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 amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Dan kegiatan hari ini karena saya masih di luar kota, jadi latihan musik kita dan juga AMD kita ini ya, kita pending dulu, kita lanjut minggu depan. Oke, dan jangan lupa untuk anak-anak muda nih, terutama anak-anak muda juga, keluarga juga ya. Jangan lupa untuk membaca firman, jangan lupa untuk merenungkan firman, lebih lagi untuk melakukan firman. Puja nama Tuhan. Itu saja pengumumannya. Mari sama-sama kita menyapa satu dengan yang lain ya. Tuhan berkati. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi, semangat. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Pak Subandri. Haleluya, sehat selalu, semangat. Amin. Ada Oksan. berkati Mina Suri. Ya. Ibu Suri. Ya. Ya, ada Oksan. Oh, ada Oksan. Itu Oksan. Oke, saya mundur dulu ya. Tuhan berkati semuanya, sehat-sehat semuanya. Teman. Herman, Eni dan semuanya yang ada di Zoom. Ya, Bu Suri, Tuhan berkati, sehat selalu. Kita sehat selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin.
Iya. Oh. Nyanyi Oksan. Tuh, ayam udah Nyanyi. berkokok, ayam udah berkokok. Nyanyi Oksan. Oksan kandang di rumah terus. Main ke rumah Deren Oksan. Ya, Tambi. Dadah, dadah Tambi, dadah. Ya, Tambi. Tangan. Besar badannya. Aduh, ya. Dari Semangat. durian lagi. Pegang. Sungsung juga Oksan. Oksan. Panggil pastor, panggil. Coba mana panggil pastor? Halo Tur, pastor. tur, tur. Halo, pastor. Ah, Panggil pastor. Yuk. Yuk, Cuk, panggil pastor, yuk. panggil, yuk. Tur, tur. Aduh. Iya, dadah. Mau besok pagi. Ketemu jam 4 subuh. Tung dia bangunlah. Oke, Bapak Ibu Saudara. Semangat ya hari ini ya. God bless you. Bye-bye. Itu Pastor. Ya. Terima kasih semua.